saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun dalam suka banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya, jemaat dan pemirsa sekalian, untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berbicara tentang penampilan luar kita bisa sama persis, tetapi sikap kita yang selama ini menabung langkah-langkah hidup yang benar, itulah yang nanti akan diperhitungkan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Dan sekarang kami mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kami membawa diri di hadapan Tuhan, supaya nanti ketika Engkau datang kembali, pintu untuk kami tidak tertutup. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya ingin membaca ayat 3, ayat 3 dan ayat 4 saja. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin. Saudara sekalian, ini 10 anak gadis ini sama persis. Pakaiannya sama, cantiknya sama. Mereka mau menyongsong, menyambut mempelai laki-laki dari ada teman mereka yang menikah.
Itu sudah biasa di sana, di tanah perjanjian. Jadi saudara sekalian, 10 anak gadis ini, ya saya yakinlah gaya rambutnya sama, pakaiannya sama, cantiknya sama, postur tubuhnya juga ya rata-rata sama. Ya, karena mereka satu suku yang sama, umat Tuhan. Tetapi ketika krisis datang, di mana ada sesuatu yang tidak diperhitungkan, di mana mempelai itu lama tidak datang-datang, maka coba saudara lihat. Ini saya suka sekali ayat firman Tuhan ini. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Bukan dikatakan maka mengantuklah mereka semua dan yang bodoh itu tertidur. Tidak. Semua tertidur. Jadi kondisi fisik mereka sama-sama bisa capek. Ya. Tetapi kabar baiknya untuk kita semua ialah yang 5 pintar itu, bijaksana itu apa? Bawa persediaan minyak. Saya tidak mau mengaplikasikannya sebagai itu mereka yang satu punya Roh Kudus atau apa. Jangan. Ya, tapi saya ingin mengatakan bahwa yang 5 gadis bijaksana ini mereka punya persiapan untuk kemungkinan besar terjadi sesuatu yang buruk. Misalnya tadi mempelai itu lama tidak datang-datang. Ya. Jadi mari kita semua hari ini, apa kita sudah tua seperti saya atau masih muda, ya mari kita mulai mempersiapkan diri. Kita punya persiapan. Persiapan itu apa namanya? Mari perhatikan kehidupan etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita yang memang seperti yang seharusnya orang Kristen lakukan, sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saya di gereja kami, saya selalu menyebutnya, mari kita hidup apa? Tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Dan itu bukan dimulai ketika kita sudah di garis akhir. Aduh, sekarang umur saya sudah 70, hampir 72 tahun ya. Sekarang jaga mulut, jaga tingkah laku, jaga apa? Oh jangan. Sejak muda justru kita harus punya simpanan, punya cadangan minyak. Supaya nanti ketika di akhir perjalanan ada pergumulan tertentu, kita sudah siap menghadapinya. Jangan pernah kita lalai untuk mempersiapkan diri, saudara sekalian. Nah, lihat 5 anak gadis yang bijaksana itu, ya mereka punya persiapan. Artinya rekam jejak mereka dalam hal etika dan moral sudah terjaga. Dalam hal pola dan gaya hidup sudah terjaga, sudah lama. Mungkin sejak sekolah minggu sampai mereka sekarang gadis. Ya, kalau dari sekolah minggu mereka sudah dipersiapkan, ya umur mereka mungkin 5-6 tahun waktu itu. Nah, sekarang umurnya sudah 17 tahun. Berapa lama dipersiapkan? Oleh sebab itu, mari kita terutamalah kalau kita sudah tua seperti saya, mari kita lihat ke belakang. Apa kita betul-betul sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang kurang baik nanti di garis akhir perjalanan kita. Sehingga kita ya tenang-tenang saja nanti menghadapi segala sesuatu yang tidak baik. Karena kita sudah punya persiapan yang cukup. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini untuk benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan
pola dan gaya hidup, etika dan moral, tutur kata dan tingkah laku yang benar di hadapan Tuhan, hidup tulus, lurus dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga ketika kami berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan atau mengganggu jalan hidup kami, kami sudah siap menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.